Kira-kira ada yang penasaran gak nih kita mau kemana? Tuh. Penasaran? Yuk ikutin kita terus. Nah, kita udah sampai di tempat pertama yaitu Kota Lama. Terletak di Kecamatan Krembangan, Surabaya dan jaraknya hanya 8 km dari kampus B Unair. Di sini nggak dipungut biaya tiket masuk ya. Namun, kalau membawa kendaraan bisa parkir di gedung Rosid JMP dan bayar parkirnya hanya Rp5.000. Kita sudah bisa berkeliling ke beberapa tempat menarik seperti Gedung Cerutu, Gedung Internasional, The Java Sebang, Jembatan Merah, Pabrik Limun, dan masih banyak lagi. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai informasi, salah satunya dari panel di sekitar taman mengenai sejarah kota tua yang juga dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan juga tulisan Braille. Jadi, berbagai informasi di sini dapat diakses oleh semua orang. Kemudian, kita lanjut kulineran sambil jalan-jalan di sekitar Jembatan Merah. Di sana banyak sekali angkringan yang menjual menu-menu Nusantara. Jadi karena Bapak ini owner asli dari Angkringan Baladewa, kira-kira Angkringan Baladewa ini udah berdiri dari tahun kapan, Pak? Kalau mulainya dari 2015. 2015, cukup lama ya? Cuman kalau di sininya mungkin sekitar 5 tahunan. Oh, berarti sebelumnya tidak di sini ya, Pak? Sebelumnya kita tuh direlokasi sebelah sana. Oh, 2015 itu. cuman pindah aja. Pindah aja. Kira-kira kenapa, Pak, pindahnya? Karena yang pertama untuk mendukung pariwisata yang ada di dekat sini. Jadi jaraknya orang mau makan minum nggak jauh. Oh, berarti pindahnya karena ada pariwisatanya ya, Pak? Pariwisatanya. Terus kira-kira perkembangannya dalam artian lebih laku yang pindah atau gimana? Ya, yang pindah, yang maksudnya sekarang ini, yang adanya relokasi sekarang ini, perbaikan, revitalisasinya, ya itu lebih terasa. Pengunjungnya itu lebih banyak. Berarti konsumen yang ada di sini rata-rata pengunjung dari pariwisata. Benar. Seperti. Oke, mungkin itu aja ya yang mau kita wawancara. Terima kasih banyak ya, Bapak. Terima kasih. Selesai kulineran, kita melanjutkan perjalanan menuju Jalan Meliwis, yaitu ke Pabrik Limun dan Sirup Telasi yang sudah berdiri sejak tahun 1923. Di sana, kita kebetulan bertemu dengan adik-adik yang sedang memeriahkan Hari Pahlawan. Aku Indira. Aku kelas 6. Gimana perasaan adik saat mengikuti acara ini, Dir? Senang sekali. Senang kenapa itu? Apa acaranya menyenangkan atau memang suka aja pakai baju kayak gini? Ya, aku suka sih cosplay. Beringati pakai baju-baju daerah gini ya. Ya, kita semuanya pakai baju tentara sih. Ada 2 yang pakai baju Bung Tomo, 1 jadi dokter. Oh iya, yang tadi foto di depan. Setelah puas berkeliling di Kota Lama, kita lanjut untuk mengunjungi tempat berikutnya. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat berikutnya. Terletak di Jalan Penelah 7 nomor 29 Genteng, Surabaya, museum ini hanya berjarak 2,7 km dari Kota Lama. Sampai di depan gang, kita bisa langsung berjalan masuk melewati toko buku hingga bertemu dengan rumah host Cokraminoto yang berlatar hijau dengan nuansa Jawa. Beli tiketnya dahulu dengan cara scan barcode yang ada di pintu masuk. Museum ini diresmikan pada 27 November 2017 oleh Wali Kota Surabaya. Di balik rumah sederhana ini menyimpan cerita perjalanan host Cokraminoto, terutama pada saat menjadi ketua organisasi Syarikat Islam dan kisah menarik lainnya dari tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Kali ini kita nggak sendirian, tapi ditemani oleh Kak Umay, mahasiswa antropologi FISIP UNAR yang sedang magang. Jadi Museum Host Cokraminoto ini sebenarnya adalah rumah pribadi dari Pak Host Cokraminoto, di mana Pak Host Cokraminoto ini adalah pemimpin dari organisasi Serikat Islam. Itu ada buku-buku dari Pak Host Cokraminoto. Ya sebenarnya buku-bukunya itu tidak terlepas dari peran beliau di dunia politik ya sebagai pemimpin organisasi Serikat Islam tentang sistem ekonomi Islam, sistem pembangunan Islam, ekonomi Islam seperti itu. Kegiatannya atau aktivitas dari Pak Cokro tidak selalu ada di rumah ini, tapi emang kebanyakan dihabiskan di rumah ini. Dan di rumah ini juga kayak terjadi sebuah diskusi dan juga dijadikan markas oleh orang-orang dari Syarikat Islam. Itu nanti kaitannya dengan anak-anak yang ngekos di rumahnya Pak tokoh-tokoh pada awal kemerdekaan yang mengekos ya di rumahnya Pak Cokro ini. Jadi salah satunya ada Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ada Kartu Suwiryo, Alimin, Musso, dan Ismaun. Sebenarnya tokoh-tokoh yang di display ini adalah tokoh-tokoh dari aliran politik kiri ya. Tapi pada saat itu di rumah Pak Cokro ini mereka benar-benar
melakukan sebuah diskusi ya. Semata-mata diskusi itu digunakan untuk sebagai cara bagaimana sih nantinya kita sebagai negara Indonesia bisa merdeka. Pak Soekarno itu kagum dengan cara Pak Hussein Praminoto berpidato. Jadi setiap malam Pak Soekarno itu selalu menirukan bagaimana caranya Pak Hussein Praminoto itu berpidato. Hingga kawan-kawan kamarnya, Musso dan Alimin itu hanya tawakan beliau karena beliau benar-benar sangat mendukung-dukung gitu. Sebelum tidur selalu mempraktikkan bagaimana cara Pak Hussein Praminoto berpidato. Aku sebenarnya penasaran cuma di atas ya katanya kamar kosan Mas Kanto boleh cantik Bisa langsung atas bahkan. Ruangan yang kalian lihat ini adalah kamar kos Pak Soekarno semasa bersekolah di HBS Surabaya. Meskipun sangat sederhana dan terletak di loteng rumah, ruangan ini menjadi tempat Soekarno, Semaun, Alimin, Musso, hingga Kartosuwiryo belajar di masa mudanya. Terima kasih udah ngikutin keseruan kami hari ini. Ternyata banyak banget ya tempat seru dan menarik di Surabaya. Tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan ke kota Surabaya.